Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Aristia. Pada video kali ini kita akan membahas teorema sandwich. Ini adalah teorema pada materi limit. Sebelumnya kita sudah tahu ya, sandwich atau roti lapis. Nah, di dalamnya itu biasanya ada isian terdiri dari sayur, keju, daging, sosis dan lain-lain yang diapit oleh irisan atau potongan roti. Di kalkulus itu juga punya teorema sandwich, tapi jangan bayangkan ini makanan. Ini adalah suatu fungsi yang akan kita deteksi nilai limitnya seperti apa. Kenapa dinamakan teorema sandwich? Mungkin saja dulu penemunya itu terinspirasi dari sayuran daging yang diapit oleh dua roti. Nah, di sini akan kita pelajari sandwichnya itu adalah suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi yang lain. Nah, teorema sandwich ini biasa juga disebut dengan squeeze theorem atau pinching theorem. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan teorema apit. Jadi teorema sandwich misalkan bahwa kita punya suatu fungsi fx yang diapit oleh dua buah fungsi. Di sini diapit oleh fungsi gx dan hx. Jadi fx ini berada di antara gx dan hx untuk setiap x pada suatu interval yang mengandung c, kecuali x sama dengan c itu sendiri. Misalkan juga bahwa limit x menuju c untuk gx sama dengan limit x menuju c untuk hx itu sama dengan L. Maka limit x menuju c untuk fx itu sama dengan L. Jadi kita bisa bayangkan bahwa fx ini diapit oleh dua buah fungsi, di mana limit dari gx dan hx nya ini sama dengan L untuk x menuju c, maka fx nya ini juga limitnya untuk x menuju c dari fx itu sendiri itu sama dengan L. Kalau suatu fungsi diapit oleh dua fungsi yang lain dan dua fungsi tersebut gx dan hx itu menuju suatu limit yang sama, maka limit fungsi di tengah-tengah juga limitnya sama. Jadi di sini fungsi fx diapit oleh fungsi gx dan hx. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh satu berikut ini. Dengan menggunakan teorema sandwich, diberikan bahwa ux berada di antara 1 kurang x kuadrat per 4 dan 1 ditambah x kuadrat per 2 untuk semua x tidak sama dengan 0. Carilah limit x menuju 0 untuk ux, tidak peduli seberapa rumit u itu sendiri. Nah, kita lihat solusinya. Karena limit x menuju 0 untuk 1 dikurang x kuadrat per 4 dengan menggunakan substitusi ini sama dengan sama dengan 1, dan limit x menuju 0 untuk 1 ditambah x kuadrat per 2 dengan substitusi ini sama dengan 1. Karena dua hal ini, maka kita bisa menggunakan teorema sandwich sehingga kita peroleh limit x menuju 0 untuk ux ini juga sama dengan 1. Jadi kita katakan ini fungsinya sebagai gx, yang ini hx. Nah, jadi ux-nya ini diapit oleh gx dan hx yang nilai limitnya sama, yaitu 1. Maka ux ini juga limitnya sama dengan 1 ketika x-nya menuju 0. Nah, yang perlu dipertanyakan mungkin kenapa di sini kita menulisnya x menuju 0? Karena di dalam soal tadi memang sudah disebutkan untuk semua x tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia hanya menuju 0 saja. Jadi di sini sudah jelas syaratnya x tidak sama dengan 0. Jadi kita katakan x menuju 0. Oke, ini sudah jelas. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik, kita lihat bahwa ux
ini yang berwarna biru, dia menuju 1. Dua fungsi yang mengapitnya, yaitu 1 dikurang x kuadrat per 4 dan 1 ditambah x kuadrat per 2, ini tadi menuju 1, sehingga tidak peduli seperti apa fungsi ux ini, serumit apapun ux-nya atau sesederhana apapun ux-nya, dia akan menuju 1. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa limit x menuju 0 untuk x kuadrat sin 1 per x sama dengan 0. Nah, untuk menunjukkan ini, sebagai catatan, kita tidak dapat menggunakan hal yang berikut ini. Jadi limit untuk x menuju 0 x kuadrat dikali sin 1 per x sama dengan limit x menuju 0 x kuadrat dikali limit x menuju 0 sin 1 per x, atau yang kita kenal dengan aturan perkalian limit, ini tidak bisa kita terapkan. Mengapa? Karena limit x menuju 0 untuk sin 1 per x ini limitnya tidak ada. Oke, kita akan menggunakan yang berikut ini. Yang pertama, kita tahu bahwa nilai sinus itu selalu berada di antara negatif 1 dan 1, tidak lebih dari 1, tidak kurang dari negatif 1. Jadi nilai sin itu berada di antara negatif 1 dan 1, sehingga kita bisa menuliskan yang berikut ini, bahwa sin 1 per x nilainya berada di antara negatif 1 dan 1. Untuk bentuk ketaksamaan seperti ini, kita bisa mengalihkan dengan suatu bilangan positif. Nah, x kuadrat itu selalu positif untuk setiap x, sehingga ketaksamaan ini bisa kita kalikan dengan x kuadrat, sehingga kita memperoleh x kuadrat dikali sin 1 per x berada di antara negatif x kuadrat dan x kuadrat. Kemudian kalau kita cari limitnya untuk limit x menuju 0 x kuadrat, ini dengan substitusi sama dengan 0. Dan limit x menuju 0 untuk negatif x kuadrat dengan substitusi ini juga sama dengan 0. Ambil bahwa gx-nya itu sama dengan negatif x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat dikali sin 1 per x, dan hx itu sama dengan x kuadrat. Nah, di sini dengan menggunakan teorema sandwich, maka kita bisa mengatakan bahwa limit dari fx, atau dalam hal ini limit x kuadrat sin 1 per x untuk x menuju 0, itu juga sama dengan 0. Karena apa? Karena fx-nya ini berada di antara gx dan hx. Sementara limit gx dan ax untuk x menuju 0 itu sama dengan 0. Jadi limit fx-nya juga akan sama dengan 0. Baik, bagaimana? Sudah jelas? Jika ada yang belum jelas atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe channel YouTube saya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang teorema sandwich. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.